Tapi kalau untuk tempat-tempat yang didiami oleh keluarga itu biasanya kalau jatuh candi nggak apa-apa sebetulnya, tapi rumah itu biasanya akan kelihatan lebih suram, lebih gimana ya, pokoknya kalau orang Jawa mengatakan itu agak singup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan pembuatan video ini ya, mungkin sesuatu hal yang baru bagi para pemirsa dan para sahabat Alwi Putra, karena hari ini saya sengaja memang membuat video kali ini yaitu langsung kita berhadapan dan bertatap muka, agar supaya kita saling mengetahui ya, khususnya untuk para pemirsa bisa mengetahui saya lebih dekat dan bisa mengenal saya lebih jauh lagi. Ya, untuk video kali ini yang saya buat ya, itu adalah mencari daftar hari baik pada bulan Syawal. Semoga nanti apa yang saya bantu mencari hari baik di bulan Syawal ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara semua. Seperti biasanya ya, jangan lupa bagi teman-teman yang sedang nonton video ini, bagi yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe agar supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga sejauh ini bagi teman-teman ya yang sudah mendukung saya, mendukung channel ini, saya doakan dan saya ucapkan terima kasih ya. Saya doakan semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah dan juga diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan dimanapun saudara semua berada. Amin. Seperti biasanya ya, sebelum kita mencari hari baik di bulan Syawal ya, seperti rumus-rumus atau seperti sebelum video-video yang lalu, jadi kita melihat pada rumus tabel windu. Ya, kita ketahui ya, di tabel windu itu sekarang ini kita kalau melihat windu sekarang itu masih windu Sanjoyo ya, karena juga tahunnya juga masih tahun alif ya. Terus yang kita cari adalah di bulan Syawal. Rumusnya adalah kita cari, kita geser ya, tarik garis kanan dan ke bawah. Nah, di situ nanti akan ketemu angka yang namanya angka 7866 ya. Mungkin saya sesakan nanti di sebelah kiri saya ya, atau sebelah kanan saya, mungkin akan saya cantumkan tabelnya supaya nanti tidak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pencarian hari baik seperti ini. Baiklah ya, tadi sudah kita ketemu ya, tahunnya masih tahun alif, windunya masih windu Sanjoyo ya. Kita tarik garis ke bawah, ke samping kanan, ketemu kode angka 7866. 78 itu apa? 78 itu adalah tanggal 1 bulan Syawal. Nah, 78 itu adalah hari Rabu Kliwon ya. Jadi hari Rabu Kliwon itu adalah tanggal 1 Syawal menurut hitungan Aboge ya. Menurut hitungan Aboge itu Syawalnya adalah tanggal 1 Syawalnya itu adalah hari Rabu Kliwon. Jadi setelah kita ketahui ya, di tabel windu itu ada kode 7866 dan 6, kita langsung menuju tabel hitungan Pawukon ya. Kita langsung ke Pawukon ya. Tetap akan saya lampirkan di sebelah kiri atau kanan saya ya. Itu nanti akan saya cantumkan juga gambar tabel daripada hitungan Pawukon. Nah, supaya apa ya? Supaya teman-teman, saudara-saudara tidak kesulitan dalam mengikuti cara pembelajaran
penghitungannya pencarian hari baik. Nah, setelah kita ketahui ya, di situ ada kode 66 seperti biasanya ya, kita mulai perhitungannya dari hari Minggu ya. Nah, di situ ini Rebo Kliwon, ini adalah kode 78 tadi ya, ini tanggal satunya ya, yang ada gambar waspuser ya, di sini namanya gambar waspuser, di tanggal 1 Rabu Kliwon ya, 1 Syawal. Seperti rumus-rumus berikutnya ya, yang kita cari adalah yang mulus dan yang ada titik 4, yaitu Sri Agung. Nah, setelah kita cari ya, di situ minggu pertama ya, itu yang mulus adalah tanggal Sabtu Pon ya. Yang mulus adalah tanggal Sabtu Pon. Kalau umumnya tanggal 7 Mei tahun 2022, kalau Jawanya adalah 4 Syawal ya, di sini 4 Sabtu Pon ya. Nah, Sabtu Pon itu adalah 16. Ringkelnya di sini adalah ringkel godong, wukunya wuku gumbrek. Nah, kita cari lagi untuk minggu kedua ya, karena di situ adalah ringkelnya Jelmo, tidak bisa kita gunakan dalam 1 minggu. Terus minggu yang ketiga ya, itu bisa digunakan ya. Itu hari Senin Pahing ya, Senin Pahing ini juga mulus gambarnya ya, tentunya 13 jumlahnya, ringkelnya 1 dan bukunya adalah Warigo Agung, tanggal 16 Mei, kalau Jawanya tanggal 13 Syawal. Sedangkan yang hari Selasa Pon ya, ini juga termasuk mulus, tapi karena Selasa Pon itu adalah sangaring tahun ya, jadi sangaring tahun itu tidak boleh kita gunakan. Nah, untuk sangaring tahun sendiri ya, bagi teman-teman saudara-saudara yang belum paham tentang apa sih artinya sangaring tahun, itu bisa dilihat di video-video sebelumnya, sudah saya jabarkan dengan jelas, mulai dari yang namanya galengan tahun, sangaring tahun, jati ngarang, tali wangke, itu sudah lengkap dan komplit. Apabila masih kurang paham, silahkan dilihat kembali ya. Kembali kepada tabel paukon ya, tadi Selasa Pon tidak bisa kita gunakan karena adalah itu sangaring tahun. Jadi selama walaupun di sini gambarnya mulus, tapi karena sangaring tahun tidak bisa kita gunakan. Terus kita cari lagi ya, kita geser ke kanan. Nah, di situ ada hari Kamis Kliwon ya. Kamis Kliwon ini mulus ya, Kamis Kliwon ini mulus. Nah, Kamis Kliwon itu tentunya ketemu 16 juga ya. Ringkelnya ringkel 1, wukunya wuku Warigo Agung ya. Umumnya tanggal 19 Mei tahun 2022. Jawanya 16 awal 1955. Nah, ini untuk minggu keempatnya ya. Minggu keempatnya ini karena di situ adalah ringkelnya juga kurang bagus ya, ringkelnya ringkel iwa ya. Ini yang saya bulati seperti video sebelumnya, yang saya bulati itu tidak bisa kita gunakan. Jadi untuk minggu keempatnya 1 minggu tidak bisa kita pakai. Nah, jadi sudah kita cari ya. Sesudah kita cari berdasarkan rumus windu, tahun ya, dan juga ringkel dan wuku ya, setelah kita cari. Nah, di sini yang ketemu hari baik yang bisa kita gunakan itu ada 3, yaitu Sabtu Pon, Senin Pahing, dan Kamis Kliwon. Kita ulangi ya. Yang pertama adalah Sabtu Pon, neptunya 16, ringkelnya ringkel godong, wukunya adalah wuku gumbrek. Tanggal umumnya 7 Mei, tanggal Jawanya adalah 4 Syawal. Hari baik yang kedua itu adalah Senin Pahing, punya jumlah 13, ringkelnya ringkel 1, wukunya adalah wuku Warigo Agung, tanggal umumnya 16 Mei, tanggal Jawanya adalah 13 Syawal. Dan hari baik yang terakhir ya, yang ketemu tadi 3, itu adalah Kamis Kliwon, jumlah 16 ya, ringkelnya 1, wukunya Warigo Agung, dan tanggal umumnya tanggal 19 Mei, dan Jawanya adalah 16 Syawal. Nah, setelah kita cari ketiga-tiganya ya, mungkin banyak pemirsa atau para sahabat yang bertanya-tanya, nah hari baik tersebut bisa digunakan untuk keperluan apa ya? Ya, kita tinggal
ngitung aja ya, seperti hari Sabtu Pon itu kan jumlahnya 16. Misalkan untuk keperluan membuat pondasi rumah itu dasarnya hitungan kan kerto yoso candi rego semboyong, kerto yoso candi rego semboyong, kerto yoso candi rego semboyong, kerto, berarti jatuhnya adalah kerto. Nah, kalau untuk bikin rumah pondasi atau untuk renovasi ya itu hitungannya adalah kerto yoso candi rego semboyong. Nah, jadi yang bisa digunakan itu biasanya kerto, yoso, dan candi. Nah, kalau untuk bikin apa namanya, untuk bikin pemugaran-pemugaran dan sebagainya seperti tempat-tempat yang disakralkan, ya pemugaran makam atau tempat-tempat yang sakral itu biasanya menggunakan hitungan candi. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang digunakan ya atau ditempati ya, di tempat keluarga, misalkan untuk toko atau rumah atau yang istilahnya ditempati dalam keluarga itu menggunakan kerto sama yoso. Nah, itu menurut pelajaran yang saya pelajari dalam primbon hitungan Jawa Aboge seperti itu. Nah, untuk keperluan misalkan untuk pindah rumah ya, pindah rumah itu biasanya ada juga orang yang menggunakan dasar hitungan sandang, pangan, gedong, loro, pati. Ya, misalkan dengan satu pon ini jumlah tentunya 16 ya. Kita hitung aja dengan dasar seperti itu ya. Sandang, pangan, gedong, loro, pati, sandang, pangan, gedong, loro, pati, sandang, pangan, gedong, loro, pati, sandang. Berarti jatuhnya adalah sandang. Jadi kalau jatuhnya sandang, misalkan dibuat untuk boyongan rumah, pindah rumah itu boleh ya. Sedangkan untuk kalau buka usaha baru ya, cara ngitungnya juga sama ya, dasarnya adalah sandang, pangan, gedong, loro, pati. Itu boleh digunakan. Nah, misalkan untuk apa ya, untuk pindah rumah sendiri ya, untuk pindah rumah berarti untuk pindah rumah, usaha ataupun untuk bikin pondasi baru itu kita juga harus mengetahui yang namanya nogo tahun, arah mana yang harus kita tuju dan arah mana juga yang harus kita hindari. Itu sangat penting sekali karena walaupun di sini hari baik, tapi kalau kita melanggar yang namanya galengan tahun ya, melanggar tali wangke, melanggar sangaring tahun, dan juga melanggar jatingaran, itu nanti juga sia-sia apabila kita untuk mencari hari baik itu sia-sia kalau kita tidak mengetahui hal-hal tersebut. Ya, ini sama ya, seperti kalau yang kedua tadi, hari baik yang kedua adalah Senin Pahing. Senin Pahing ketemu 13. Nah, kita hitung ya, kalau 13 tadi kita hitung seperti untuk keperluan ya, kerto yoso candi rego semboyong, kerto yoso candi rego semboyong, kerto yoso candi. Nah, kalau candi yang saya sarankan tadi ya, kalau jatuhnya candi itu untuk pemugaran tempat-tempat yang disakralkan itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang didiami oleh keluarga itu biasanya kalau jatuh candi nggak apa-apa sebetulnya, tapi rumah itu biasanya akan kelihatan lebih suram, lebih gimana ya, pokoknya kalau orang Jawa mengatakan itu agak singgup gitu. Jadi saya sarankan untuk tempat-tempat yang didiami untuk keluarga ya, itu biasanya buat aja yang cari yang jatuhnya adalah kerto atau yoso. Nah, kalau misalkan buka usaha baru ya, sandang, pangan, gedong, loro, pati, sandang, pangan, gedong, loro, pati, sandang, pangan, gedong. Nah, kalau Senin Pahing ya, kalau untuk buka usaha itu baik dan bisa digunakan. Yang terakhir Kemis Kliwon ya, 16 itu sama dengan yang Sabtu Pon ya, jatuhnya 16, jadi cara penghitungannya sama. Nah, silakan dipelajari lagi, silakan dihitung sendiri kira-kira pasnya bagaimana. Jadi saya sarankan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengetahui belajar lebih jauh tentang ini, jangan lupa ya, jadi jangan hanya mencari pada tabel windu, jangan cari pada tabel upah-upah, tapi juga harus mengetahui tanggal-tanggal mana saja yang tidak ketempatan tanggal 1, terus nogo tahunnya arahnya di mana ya, terus itu nerjang nogo tahun, nerjang jati ngarang, tali wangke dan sebagainya, kira-kira bagaimana. Jadi kalau semuanya sudah tahu, sudah paham dan sudah bisa dimengerti tentang hal tersebut, saya kira insya Allah dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan barokah
insya Allah apa yang kita tuju dan insya Allah juga apa yang kita kerjakan, kita usahakan tidak ada halangan. Ya, tujuannya seperti itu ya. Tujuannya dalam kita mencari hari-hari baik, tujuannya dalam mencari hari baik ini adalah tujuannya agar kita semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkah, dan semua apa yang kita harapkan, kita tuju mendapatkan ridho, dan semoga tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti bagi kita. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan, menambah ilmu. Apabila dalam penyampaian kali ini ya kurang berkenan dan juga apabila menyinggung perasaan dan juga kurang jelas dalam penyampaian materi-materi hari ini ya tentang cara penghitungan dina Jawa, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Terima kasih.